السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات، الإخوان والأخوات والطلاب والطالبات rahimani wa rahimakumullah wa a'azzakumullah ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang ada di dalam kitab Mausu'atul Manahij Syar'iyyah atau ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan Sunnah, di mana pembahasan kita telah masuk kepada pembahasan di nomor ke-7, Raqmus Sabi'. Masih di pembahasan tauhid, seputar tauhid dan keimanan, larangan-larangan seputar tauhid dan keimanan. Kita masuk ke nomor 7. Beliau memberikan sebuah judul ataupun materi pembahasan, Babun nahyi anit tafakkuri fi zatillah. Yang ketujuh, kata beliau, pembahasan tentang larangan melakukan tafakkur. Ya, tafakkur, tadabbur, ada sisi kesamaan. Keduanya disebutkan dalam Al-Quran, dua kata kerja tersebut, fi'il tersebut, dua kalimat tersebut, tafakkur dan tadabbur. Dan di sini larangan tersebut lebih mengarah kepada tafakkur, ya, ini larangan berfikir fi zatillah, larangan berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlarang bagi kita semua, khususnya kaum muslimin yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh memperdalam memikirkan zatnya Allah. Zatnya itu gimana, ya, kan begitu. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala saja yang sudah Ia kabarkan di dalam Al-Qur'an, maka kita serahkan hakikatnya. Namun wajib bagi kita menetapkannya. Ketika Allah taala menyebutkan bahwa Dia memiliki kedua tangan, kewajiban bagi kita menetapkan bagi Allah ada dua tangan, tanpa harus mentakwilnya, menolaknya, memalingkan kepada makna yang lain, ataupun memikirkannya gimana tangan Allah itu, ya, karena tidak mungkin akal kita menjangkau itu. Ya, kewajiban kita hanya menetapkan, karena kita mengimani ayat-ayat Allah, maka wajib bagi kita mengiyakan, menetapkan apa yang telah Allah Ta'ala firmankan tentang dirinya. Ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud dengan makhluk yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Nah, ini kan sebagian kelompok yang tersesat berusaha untuk mentakwil makna, oh dua tangan itu bukan tangan yang dimaksud, maksudnya itu kekuatan. Oh, dua tangan itu enggak pantas bagi Allah, nanti serupa seperti makhluk. Ya, dengan alasan seperti itu mereka menolaknya. Maka disinilah pembahasan para ulama, dan itulah yang memisah antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ya, itu ada pembahasan khusus di dalam kitab-kitab yang berkenaan dengan asma wa sifat, itu secara mendalam dibahas oleh para ulama. Nah, di pembahasan ini juga berkaitan dengan tauhid dan iman. Penulis di sini akan menjelaskan tentang larangan berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana metode beliau di sini, beliau akan mendahului dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhal. Man yaqra. 7. Larangan berpikir tentang zat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, ini salah satu ayat yang dibawakan oleh beliau tentang bagaimana tafakkur itu bukan pada zat Allah. Ada anaknya dianukan dulu ya, adiknya. Ya, dalam ayat ini beliau menyertakan firman Allah Subhanahu wa taala di sini, membawakan firman Allah taala di dalam ayat ini. Coba perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat tafakkara wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berusaha untuk memikirkan tafakkur terhadap penciptaan langit dan bumi. Jadi bukan tafakkurnya itu fi zatnya Allah, bukan memikirkan zatnya Allah. Akan tetapi yang dipikirkan itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan khaliqnya yang dipikirkan. Kalau khaliqnya enggak usah dipikirkan. Enggak sampai, kita enggak akan menjangkau kebesaran Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tadi saya katakan bahwasanya ada sisi perbedaan antara tafakkur dan tadabbur. Tatkala Allah Ta'ala menyebutkan kalimat tadabbur, maka Allah Ta'ala akan menyebutkan Al-Quran. Tapi ketika menyebutkan tafakkara, Allah akan menyebutkan ciptaannya. Tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi dan yang semisalnya. Ya, oleh karena itu saya beberapa kali pernah menyampaikan bahwa ketika kita ingin menyebutkan sebuah kegiatan untuk melihat kebesaran Allah di alam ini, maka lebih tepat penggunaan kalimatnya bukan tadabbur, walaupun itu bisa mewakili, tapi yang lebih tepat dengan bahasa Al-Quran adalah tafakkur, ya, tafakkurul alam. Itu memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadabbur itu kepada Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran. Tadabbur itu lebih kepada ayat-ayat. Makanya ayat itu dibagi dua. Ya, pemahamannya ada namanya ayat, yakni masmu'ah, ayat yang didengar. Itulah dia Al-Quran. Ya. Ada ayat namanya ayat masyhudah. Ayat maksudnya tanda kebesaran Allah yang disaksikan. Ayat yang didengar adalah Al-Quran, ayat yang disaksikan adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul induru ma fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuduru an qaumil la yu'minun. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Quran Surat Yunus ayat 101. Nah, di sini juga qul, katakan ya Muhammad, unduru, nazar, melihat. Pada apa? Madza fis samawati wal ardi. Apa yang ada di langit dan di bumi ini maka lihat. Kemudian tafakkur, disaksikan, dilihat. Wa ma tughnil ayatu wan nuzuru. Maksudnya ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah dan peringatan-peringatan itu tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat bagi kaum yang tak beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman, ayat-ayat kauniyah tadi ya. Ada juga pembagian namanya ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Ya, ada ayat masyhudah, ada pembagian ulama itu ayat masmu'ah. Ayat masmu'ah, ayat masyhudah, tanda-tanda kebesaran Allah yang didengar. Maksudnya Al-Quran yang disaksikan, maksudnya itu di kauniyah. Jadi jangan bingung dengan pembagian ulama, ya, dengan istilah seperti ini, itu mengarah kepada dua hal tadi.
Tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala itu ada pada dua tadi, yaitu apa yang Allah Ta'ala turunkan berupa firman-firmannya Al-Quran yang bisa didengar. Ya, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu apa yang telah Dia ciptakan. Terus Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqanas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Quran surat An-Nisa, Quran surat Shad ayat 27. Baik, di dalam ayat ini juga Allah Ta'ala menyebutkan wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Kami tidaklah menciptakan langit dan bumi itu dan apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan batil, yaitu sebuah perbuatan yang sia-sia, enggak ada manfaatnya, enggak ada hikmahnya, enggak. Jadi apa yang Allah Ta'ala ciptakan di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara keduanya semuanya penuh dengan manfaat. Baik manfaat itu mampu kita jangkau dengan akal kita yang dangkal ini, yang terbatas ini, ya. Dan di sana di balik itu semua ada banyak hikmah yang kita tidak mampu menjangkaunya dan Allah Ta'ala Maha mengetahui dan meliputi segala sesuatu. Dzalika dzannul ladzina kafaru, itulah dzannya, dugaannya orang-orang kafir. Mereka akan bertanya-tanya, untuk apa langit, untuk apa gini, mana manfaatnya? Ya, untuk apa diciptakan ini? Sampai muncul jugalah pertanyaan, kenapa harus diciptakan setan? Kan merugikan manusia. Kalau memang Allah Ta'ala itu ya maha bijaksana, ya enggak usah diciptakanlah setan-setan itu, iblis itu kan merusak manusia saja. Ya, untuk apa diciptakan itu? Nah, mereka tidak mengetahui hikmah-hikmah yang sangat besar di balik itu semua. Yang dengan itu Allah Ta'ala akan menguji di antara hamba-hambanya siapa di antara mereka yang benar-benar bertakwa, taat dan patuh kepada Allah dan siapa yang tidak demikian. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tafakkaru fi ala illahi wa la tafakkaru fillahi azza wa jalla. Berpikirlah tentang nikmat Allah dan jangan sekali-kali engkau berpikir tentang zat Allah. Nah, ini dia dalil yang dari hadis yang menunjukkan tentang larangan, ya, larangan berpikir tentang Allahnya. Ada sebagian kalangan dari kalangan kaum muslimin juga yang berusaha taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala, akan tetapi dengan cara ingin mengetahui zatnya. Ya, ingin mengetahui ini zat Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang datang itu bukanlah petunjuk atau hidayah dari Allah, tapi justru penyesatan dari syaitan. Ya, karena itu suatu hal yang tidak mungkin dan tidak ada syariatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjangkau ini gimana zatnya Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, dan dalam ayat-ayat tadi sebelumnya, bagaimana Allah Taala mengatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang beriman itu senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, berbaring. Mereka berusaha untuk tafakkur terhadap ciptaan Allah, apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di sini mengatakan, tafakkaru fi alaillah. Berfikirlah kalian tentang ala. Ala itu nikmat-nikmat. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabb kalian yang mana, ya, jin wahai manusia? Ala itu nikmat-nikmat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semua untuk tafakkur itu pada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zariyat juga Allah Ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian kenapa enggak kalian perhatikan? Coba kita lihat pada diri kita ini, betapa banyaknya dan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maha sempurnanya Allah Ta'ala menciptakan manusia ataupun jasmani kita. Hidung kita yang lubangnya ke bawah, kalau ke atas kan susah. Ya kan? Ketika kehujanan repot juga, enggak bisa mandi hujan, pakai payung terus. Ya, kalau kena hujan nanti gimana? Bersin-bersin terus. Ya, telinga yang posisinya, kemudian semua tangan, Masya Allah. Maka kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian kenapa tidak kalian perhatikan? Tafakkaru fi alaillah. Perhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita.
yang ada pada tempat tinggal kita, yang ada pada keluarga kita, yang ada pada harta kita, dan seterusnya, yang ada pada keadaan kita, kondisi kita, keamanan kita, pekerjaan kita. Banyak sekali nikmat Allah. Maka silahkan pikirkan nikmat-nikmat Allah. Wala tafakkaru fillahi azza wa jal. Jangan kalian pikirkan Allahnya. Ada sebagian kalangan ini berusaha untuk memikirkan Allahnya. Ya, dia jangkau ini gimana. Akhirnya setan yang masuk ke dalam pikirannya, ke dalam hatinya, ya, mengganggu pikirannya, sehingga dia pun berkata-kata, berucap itu bagaikan orang yang hilang ingatan, seperti orang gila bicaranya. Baik. Terus Diriwayatkan dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Salah satun la tas'al anhum. Rajulun faraqal jama'ata wa asa imamahu wa mata asiyan wa amatun aw abadun abaqa famata wa imra'atun ghaba anha zawjuha qad kafaha mu'natad dunya fatabarrajat ba'dahu fala tas'al anhum wa salasatun la tas'al anhum rajulun naza'allaha rida'ahu fa inna rida'ahu kibriya'u wa izarahul izzatu wa rajulun syakka fi amrillahi wal kunutu min rahmatillahi." 3 jenis orang yang tidak perlu engkau tanyakan lagi nasibnya. Orang yang memisahkan diri dari jamaah, ia mendurhakai imam dan mati dalam keadaan durhaka. Budak wanita atau pria yang melarikan diri dari tuannya lalu mati. Dan seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya dengan memberinya perbekalan yang cukup. Lalu sepeninggal suaminya, ia bersolek untuk lelaki lain. 3 jenis orang yang tidak perlu engkau tanyakan lagi nasibnya. Orang yang merampas selendang Allah. Sesungguhnya selendang Allah adalah kesombongannya. Sarungnya adalah kemuliaan. Orang yang ragu tentang Allah dan orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah. Di sini beliau menyertakan juga hadis yang cukup panjang, di mana dalam hadis ini terdapat beberapa bentuk pelanggaran, ya, yang nanti akan dibahas mungkin satu persatu dalam bab tersendiri, dalam pembahasan tersendiri. Ini riwayat dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang salah tas'alu anhum, yakni 3 jenis manusia, 3 jenis orang yang tidak perlu kau tanyakan lagi bagaimana nasibnya. Ini menunjukkan perbuatan 3 jenis manusia ini adalah dosa besar, ya, termasuk perkara yang haram. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang seorang yang faraqal jamaah wa asa imamahu wa mata asiyan, seorang yang meninggalkan jamaah, kemudian mendurhakai imamnya, pemimpinnya, penguasanya, kemudian mati dalam keadaan maksiat. Ini ada pembahasan sendiri, nanti kita tidak bisa jelaskan dalam pembahasan ini. Atau seorang budak yang dia melarikan diri dari tuannya, lalu dia meninggal dunia dalam keadaan melarikan diri. Ini jangan tanyakan lagi nasibnya. Nasibnya ini sangat menyedihkan nanti di yaumil akhir. Wa imra'atun ghaba an hazaujuha, dan seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya, qad kafaha mu'natad dunya, suaminya sudah memberikan perbekalan di rumah secara cukup, semuanya udah diberikan untuk makanannya, minumannya, pakaiannya, mungkin alat-alatnya udah dilengkapin semuanya. Suaminya mungkin berangkat keluar rumah untuk mencari penghidupan, ya, ma'isyah, akan tapi istrinya tidak amanah. Justru dia bersolek, berdandan, kemudian dia tabarut keluar rumah untuk mencari lelaki yang lain. Nah, yang seperti ini jangan tanyakan wanita seperti ini. Nasibnya ini sangat menyedihkan nanti di yaumil akhir. Demikian juga 3 jenis manusia yang tidak perlu kau tanyakan bagaimana nasibnya. Salah satunya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam di sini, rajulun syakka fi amrillah, seorang yang masih ragu tentang Allah, wal qunutu min rahmatillah, dan seorang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syahidnya. Rajulun syakka fi amrillah, yang masih ada keraguan tentang Allah. Maka tidak boleh seorang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib baginya untuk memenuhi 4 hal. Seperti kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan ada 6 rukun iman, ya kan? Ada berapa rukun iman? 6. Rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah itu tidaklah sempurna kecuali terpenuhi 4 ini. Yang pertama, dia harus meyakini wujudnya Allah.
Nah, itu dia. Al-imanu biwujudillah. Yang kedua, dia harus mengimani rububiyah Allah. Dia harus meyakini bahwasanya apa yang ada dalam alam ini semuanya itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Fa'alul lima yurid. Dia berbuat dengan apa yang dia kehendaki. Ini rububiyah Allah semua. Makanya dia dikatakan Rabb. Ya, karena dia punya rububiyah, mampu untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah. Mengimani hak diibadahi, itu hanya miliknya. Tidak boleh ada dalam hati seseorang meyakini bahwasanya selain Allah boleh diibadahi, boleh ditaati, sama seperti mentaati Allah, enggak boleh. Yang keempat, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Ia kabarkan tentang dirinya. Ini wajib diimani, dibenarkan. Maka keempat hal ini harus terpenuhi sebagai bentuk iman kepada Allah yang hakiki. Sehingga dia tidak dikatakan lagi rajulun syakka fi amrillah, seorang yang masih ragu tentang Allah Subhanahu wa taala. Penuhi 4 tadi. Bisa diingat ya 4 tadi? Masih bisa diingat. Kalau tidak ingat nanti lihat rekamannya. Terus baca hadisnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum ya'tihi syaitanu fayaqulu man khalaqaka fayaqulu Allah fayaqulu faman khalaqallah fa idza wajada dzalika ahadukum falyaqra amantu billahi wa rusulihi fa inna dzalika yudhibu anhu." Sesungguhnya syaitan mendatangi salah seorang dari kamu lalu mengatakan, "Siapakah yang telah menciptakanmu?" Allah, jawabnya. Lalu syaitan bertanya lagi, "Lalu siapakah yang menciptakan Allah?" Jika kalian menghadapi hal seperti ini, maka hendaklah ia mengucapkan, "Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya." Sesungguhnya ucapan itu dapat menghilangkan waswas syaitan itu. Jadi demikian syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Waswasa. Ya. Enggak tahu mana duluan bahasa Indonesia yang bilang waswas duluan apa bahasa Arab duluan. Ya, waswasa yuwaswisu dari fiil mujarrad rubai. Fiil yang aslinya 4 huruf, fa'lala, ya, waswasa, yuwaswisu, waswas. Nah, di sini Nabi SAW melalui Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bagaimana syaitan itu menggelincirkan manusia tentang zatnya Allah, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Awalnya syaitan itu datang kepada salah seorang di antara kalian, dia mengatakan, "Man khalaqaka?" Siapa yang ciptakan kamu? Dimasukkan dalam pikiran kita. Begitulah syaitan. Syaitan itu mampu membisikkan dalam hati manusia, dalam pikirannya, ya, perkataan-perkataan, pemahaman-pemahaman. Ingat ini, ingat itu. Dalam sholat aja begitu. Allahu Akbar. Masih Allahu Akbar langsung. Ingat mobilmu. Ingat kendaraanmu. Ingat sendalmu. Ingat di rumah. Ingat pekerjaanmu. Oh ya, ini belum diokekan tadi dia. Aduh, ini bisa sayang ini kelewat ini nanti 20 juta. Gitu ya. Mikir-mikir terus dia. Nah, demikian juga ini. Syaitan itu akan membisikkan di dalam pikiran manusia tersebut, "Man khalaqaka?" Siapa yang ciptakan kamu? Dia akan katakan, "Allah." Sampai nanti syaitan mengatakan, "Faman khalaqallah?" Kalau gitu siapa yang ciptakan Allah? Oh iya ya. Siapa yang ciptakan Allah ya? Nah, kalau sampai seperti itu, ya, fa idza wajada dzalika ahadukum falyaqra amantu billahi wa rusulihi. Langsung katakan, "Aku beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya." Fa inna dzalika yudhibu anhu, karena yang demikian itu akan menghilangkan was-was bisikan syaitan tadi. Ya, akan menghilangkan itu. Nah, terus lagi baca. Di situ ada. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqulu man khalaqa rabbuka fa idza balagahu falyasta'id billahi wal yantahi." Sesungguhnya syaitan mendatangi salah seorang dari kamu lalu berkata, "Siapakah yang telah menciptakan ini? Siapakah yang telah menciptakan itu?" Hingga syaitan berkata kepadanya, "Siapakah yang menciptakan Rabbmu?" Jika sudah sampai demikian, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dengan mengucapkan isti'adzah dan berhenti. Baik. Maka dari itu jangan terlalu sering-sering sendiri, apalagi sendiri melamun, ya kan? Bagi siapa yang mengetahui pada dirinya ada kelemahan kalau sendiri langsung mudah melamun,
Nah, justru terapinya, solusinya dia harus banyak-banyak atau sering-sering berdua dengan teman yang suka memberi nasihat. Ya. Karena biasanya orang sering melamun sendiri gitu nanti, nah itu biasanya kesambet setan. Kan gitu ya. Nanti kena dia was-was setan seperti ini. Ya'ti syaitanu ahadakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setan akan mendatangi salah seorang di antara kalian, fa yaqulu man khalaqa kadza wa man khalaqa kadza, siapa yang ciptakan ini, siapa yang ciptakan ini dalam pikirannya. Awalnya ya Allah, Allah, Allah sampai man khalaqa rabbaka. Kalau gitu siapa yang ciptakan Rabbmu? Maka kata beliau, fa idza balaghahu, kalau sampai seperti itu was-wasnya setan, falyasta'iz billah. Langsung isti'adzah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bas, biar pergi dia. Wal yantahi, dari kata intaha ini ya, dari fiil intaha. Wal yantahi, hendaknya dia tinggalkan pikiran itu. Ya, ini dia terapinya, ini solusinya bagi orang yang sering terganggu pikirannya dengan was-was syaitan. Langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udah tinggalkan. Tambahi lagi amantu billah wa rasulihi, sudah tinggalkan. Nah, kebanyakan atau sebagian orang, terlebih lagi dari kalangan orang-orang yang mungkin ikut semacam torekoh-torekoh ya, walaupun tidak semua torekoh itu langsung kita sesatkan, tapi ada sebagian torekoh dari torekoh tasawuf ataupun sufi itu yang benar-benar sangat hulu, ekstrim dalam masalah-masalah seperti ini, pendekatan diri kepada Allah, akan tetapi berusaha untuk mencari tempat menyendiri, kemudian berusaha untuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman mereka itu mendekat taqarrub ilallah itu dengan memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanyalah bisikan-bisikan syaitan. Jadi didatangi oleh syaitan, ditampakkan ini, ditampakkan itu. Sementara syaitan itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk merubah gitu ya, ataupun membentuk wujud ini dan wujud yang lainnya. Hingga diperlihatkan ini, diperlihatkan itu, sampailah kepada wah saya ini udah dekat sama Allah, kan begitu. Sampailah syaitan itu mungkin nanti berbicara kepadanya, mulai saat ini kamu sudah enggak wajib lagi sholat 5 waktu. Iya kan? Iya. Saya kan pernah diceritakan dulu, saya punya tetangga, ya punya tetangga seperti itu. Bukan dia, tapi orang tuanya, ayahnya ketika berkunjung ke rumahnya. Saya sering tanya kalau sholat 5 waktu ke masjid sama dia, loh kenapa ayahmu tidak diajak ke masjid sholat? Kata dia, ayah saya tidak mau sholat. Kenapa tidak mau sholat? Kan muslim kan? Muslim. Kenapa tidak mau sholat? Karena dulu sempat dia mimpi. Mimpi apa? Mimpi ketemu Nabi Musa. Lah terus apa masalahnya sama sholat? Di dalam mimpi itu Nabi Musa mengatakan bahwasanya mulai saat ini kamu tidak wajib lagi sholat 5 waktu. Wah, bilang hebat sekali. Dari mana dia tahu itu adalah Nabi Musa alaihi salam? Ya karena di mimpi itu dia lihat orang itu pakai tongkat. Ya pakai tongkat, bentuk tongkatnya Nabi Musa gimana aslinya? Apa benar seperti itu tongkatnya? Kan begitu. Ya. Nah, jadi begitulah bagi syaitan itu menipu manusia. Akhirnya dia sampai meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sholat 5 waktu. Ini kan repot nasihatin seperti ini. Dia meyakini bahwasanya hal itu adalah ya wangsit atau wahyu gitu ya, ilham dari Allah Subhanahu wa taala, padahal itu penyesatan dari syaitan. Nah, sama seperti ini. Terus dari jalur lain diriwayatkan dengan lafaz la yushikun nasu yatasaaluna bainahum hatta yaqula qailuhum hadamlahu khalaqal khalqa faman khalaqallaha fa idza qalu dzalika faqulu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad thumma liyatful an yasarihi salatan wal yasta'id minasyaitani. Hampir tiba masanya orang-orang saling bertanya sesama mereka, sehingga ada yang bertanya, Allah telah menciptakan ini dan itu. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Jika mereka mengatakan seperti itu, maka bacakanlah, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Quran Surat Al-Ikhlas. Kemudian hendaklah ia meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Lalu berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan dengan mengucapkan isti'adzah. Nah, di antara cara syaitan untuk membuat keraguan pada diri manusia dengan membisikkan itu tadi ya, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, siapa yang ciptakan makhluk ini, itu masih nyantai lah kita.
Allah. Tapi ketika dia membisikkan pertanyaan, siapa yang ciptakan Allah? Nah, tujuan syaitan membisikkan kalimat seperti itu ke dalam pikiran manusia, ke dalam hati manusia, untuk menimbulkan rasa ragu pada manusia itu. Oh iya ya, siapa yang ciptakan Allah? Akhirnya apa? Ada sedikit titik keraguan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang uluhiyahnya. Ya, tentang wahidnya Allah yang satu-satunya dia, tidak ada yang sebanding dengannya. Mulai ragu dia. Oh iya ya, siapa yang ciptakan Allah? Cari-cari. Nah, ini mulai syaitan itu memasukkan apa? Keraguan-raguan. Nah, disitulah dia. Makanya Rasulullah mengatakan jangan pikirkan Allah, karena syaitan akan masuk. Ketika syaitan sudah masuk, mulailah dia ragu kepada Allah. Ketika dia sudah mulai ragu kepada Allah, akhirnya dia tinggalkan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mengatakan tidak ada pencipta. Kan begitu ya? Karena pencipta itu juga diciptakan. Pencipta itu juga diciptakan. Nah, akhirnya repot. Oleh karena itu kalau seorang ya mengalami kondisi dan keadaan demikian, sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia liyatful an yasarihi salasan, meludah tiga kali ke sebelah kiri. Ya, at-taflu itu bukan ludah yang busok ya, bukan gitu ya. Saking jengkelnya mungkin dia kan sama setan kan, wah ini ganggu aja kamu, cuy kan gitu. Tapi sekedar gitu, ada apa angin bang, gitu. Sebelah kiri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia sebelah kiri. Sama seperti ketika seorang diganggu syaitan saat sholat gitu ya. Ketika dia terganggu sama syaitan itu boleh melakukan seperti ini. Baik, terus Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummataka la yazaluna yaquluna ma kadza hatta yaqulu hadamlahu khalaqal khalqa faman khalaqallaha." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya umatmu akan terus-menerus bertanya, apa ini, apa itu? Hingga mereka bertanya, Allah telah menciptakan ini dan itu, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Dalam riwayat lain ditambahkan, fa'inda dzalika yadilluna. Pada saat seperti itu mereka tersesat. Nah, ini juga hadis ataupun dalil yang terakhir yang beliau sebutkan sebelum menjelaskan kandungan bab tentang bagaimana umat ini atau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa bertanya-tanya, makada, apa ini, apa itu. Nah, gitu ya. Kebiasaan manusia secara umum suka bertanya-tanya dan memperpanjang pertanyaan. Nah, hingga mereka akan bertanya, ya, sampailah kepada pertanyaan hadallah khalaqa khalqa faman khalaqallah. Kalau ini ciptaan Allah, kalau gitu siapa yang ciptakan Allah? Sampai kepada pertanyaan seperti itu. Dalam riwayat disebutkan fa inda dzalika yudillun, ya fa inda dzalika yadillun, maka kondisi seperti ini disitulah mereka akan tersesat. Ya, disitulah dia akan tersesat. Kenapa? Karena akan memunculkan keraguan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dialah pencipta satu-satunya dan tidak ada yang sebanding dengan dia. Tidak ada pencipta lain, ya, tidak ada penguasa lain dan tidak ada yang mengatur mudabbir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat kandungan bab, silakan baca. Kandungan bab 1. Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan dalam kitabnya agar berpikir dan bertadabbur. Anjuran ini ada dua macam. Pertama, anjuran mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayatnya yang dapat disimak, agar seorang hamba dapat memahami maksud Allah Subhanahu wa taala dan dapat meyakini kehebatan Al-Quran sebagai kalamullah dan mukjizat yang tidak ada kebatilan di dalamnya, dari depan maupun dari belakang. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indillahi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Maka tidaklah mereka menghayati, mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbarunal Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha." Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Quran Surat Muhammad ayat 24. Nah, di kandungan bab yang pertama di sini beliau
penulis menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua hal di dalam Al-Qur'an tentang tafakkur dan tadabbur, ya. Yang pertama, beliau akan menjelaskan bagaimana bentuk perintah tadabbur. Nah, tadabbur itu lebih kepada ayat yang masmu'ah, ayat yang bisa disimak, didengar. Nah, ini yang kita maksud tadi. Atau ayat syariah, ayat-ayat syariah, yaitu ayat-ayat yang ada dalam syariat Islam, yaitu berupa Al-Qur'an. Seperti firman Allah, "Fala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Atau firman Allah Ta'ala, "Fala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha." Nah, jadi peletakan kalimat idhofah kalimat tadabbur itu lebih dekat maknanya kepada Al-Qur'an, ya, bukan ke ayat kauniyah gitu ya, tadabbur alam, walaupun kita udah kebiasa mengucapkan apa tadabbur alam. Tapi kalau kita mengikuti bahasa Al-Qur'an, tadabbur itu lebih dekat kepada ayat masmu'ah ataupun ayat syariah. Terus kedua, anjuran memikirkan keagungan ciptaan Allah, kerajaan dan kekuasaannya, serta ayat-ayat yang dapat disaksikan, agar seorang hamba dapat merasakan keagungan Al-Khaliq, dapat mengakui kebenaran Al-Quran, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Qul induru madza fis samawati wal ard." Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Quran surat Yunus ayat 101. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid." Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Rabbmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran surat Fussilat ayat 53. Nah, ini yang berikutnya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala selain dari tadabbur terhadap Al-Quran, ayat-ayat Qur'aniyah, ayat yang masmu'ah. Yang kedua, Allah Ta'ala menganjurkan ya manusia ataupun kaum muslimin untuk melakukan tafakkur. Nah, kalau tafakkur itu lebih kepada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya agar lebih memperbesar pengagungan manusia kepada pencipta, karena ciptaan Allah saja sudah sangat besar, maka yang menciptakan itu lebih besar, lebih agung dan lebih mulia dari apa yang telah Dia ciptakan. Dan salah satu tujuan lainnya Allah Ta'ala memerintahkan manusia untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mereka membenarkan apa yang telah Allah Ta'ala turunkan berupa Al-Quran, ya, berupa Al-Quran, supaya manusia mengetahui adanya pencipta, adanya yang zat yang wajib diibadahi, ya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annahu ala kulli syai'in qadir. Jadi ketika Allah Ta'ala mengatakan dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan 7 langit dan bumi semisalnya, tujuannya apa? Lita'lamu, supaya kalian punya ilmu, supaya kalian punya pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tujuannya tafakkur. Tafakkur terhadap ala-illah, tafakkur terhadap khalqillah, terhadap makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bertambah ya ilmunya dan pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sudah dikenal di kalangan kita istilah tak kenal maka iya kan gitu ya, tak kenal maka tak sayang. Makanya kenalan, makanya berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bertambah cinta kepada Allah, supaya bertambah pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kandungan bab yang pertama. Beliau ingin menyebutkan bagaimana anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk tadabbur dan tafakkur. Namun lebih dekat makna tadabbur kepada Al-Quran dan tafakkur kepada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah masuk waktunya? Belum. Lanjut. Kandungan bab yang kedua, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat disaksikan dan mentadabburi ayat-ayat Allah yang dapat disimak,
Tidaklah dibatasi dengan keadaan atau waktu tertentu, seperti yang dibuat-buat oleh kaum sufi atau ahli kalam, dengan menggunakan istilah renungan pemikiran dan lainnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Al-Imran ayat 191. Nah, ini jadi sudah disebutkan juga ayatnya, namun di sini beliau memberikan faedah berikutnya bahwa untuk mentadaburi ayat-ayat Allah yang bisa disimak, yang bisa didengar, atau untuk tafakkur terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dibatasi dalam keadaan tertentu, waktu tertentu, tidak. Akan tetapi diberikan kebebasan secara mutlak, kapanpun bisa seorang untuk mentadabburi ayat-ayat Allah, mentadabburi Al-Quran, ingin tafakkur terhadap ciptaan-ciptaan Allah atau tafakkurul alam, ya, pergi ke alam-alam tertentu, ke alam tertentu, maksudnya ke tempat-tempat tertentu gitu ya, ke alam terbuka, mungkin ke pegunungan, melihat bagaimana gunung yang sangat kokoh, ya, mungkin melihat laut yang sangat luas, bagaimana lautan itu, sifat laut itu begini, dan ilmu yang berkaitan tentang laut kita pelajari, ya, sehingga kita mendapatkan bagaimana kehidupan laut tersebut. Mungkin kita berangkat ke hutan, melihat bagaimana kehidupan hutan. Kita berangkat ke manalah, ya, untuk tafakkur. Tujuannya apa? Tujuannya untuk, ya, mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan semakin besarnya pengagungan terhadap yang menciptakan makhluk tersebut. Nah, itu tidak dibatasi. Tidak dibatasi waktu tertentu, keadaan tertentu seperti yang difahami oleh sebagian kalangan sufi, ya, ataupun ahli tasawuf, tapi bebas sebagaimana di sini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 191. Nah, ya, kita salat Isya dulu, nanti langsung kita sambung setelah salat Isya dan kita selesaikan kandungan bab yang tersisa sampai poin ke-7 ya. Tadi kita sampai poin kedua, sisa 5 poin lagi dari kandungan bab dalam pembahasan ini. Nah, akhir da'wan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ana langsung bacakan ya, supaya mencukupi waktunya. Kita lanjutkan di fiqhul bab atau kandungan bab. Sudah kita bacakan tadi di nomor 1 dan 2 dari kandungan bab yang dituliskan oleh penulis di sini. Kita masuk ke kandungan bab nomor 3. Beliau menyebutkan bahwasanya zat Allah tidak akan bisa terjangkau oleh akal fikiran dan tidak akan bisa dikira-kirakan. Ya, jadi zat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau oleh akal fikiran, tidak bisa dikira-kira, diduga-duga. Makanya ada para ulama mengatakan bahwa al-kalamu fis sifat kal kalami fil zat. Berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti berbicara tentang zat. Membicarakan sifat Allah saja itu tidak boleh seenaknya, sebebas-bebasnya. Karena membicarakan sifat-sifat Allah itu sama seperti membicarakan zatnya. Ya, itu sama saja seperti membicarakan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam membicarakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita harus bersandar pada Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW secara zahirnya. Ya, secara zahirnya apa yang Allah Ta'ala sebutkan secara zahir, ya itulah dia yang dimaksud. Tanpa harus kita takwil, kemudian kita cari-cari ini apa yang dimaksud ini. Ya, bagaimana kaifiatnya, menanyakan, enggak perlu. Nah, oleh karena itu kata beliau di sini, kandungan bab yang ketiga, bahwa zat Allah tidak akan bisa terjangkau oleh akal fikiran dan tidak akan bisa dikira-kira.
Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yuhituna bihi ilman. Ya, mereka tidak akan mampu meliputi ilmunya Allah. Ya, tidak ada manusia yang mampu untuk meliputi ilmu Allah, tapi ilmu Allah lah yang meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala mampu meliput ilmu kita, mampu meliput perbuatan kita, hati kita dan pikiran kita itu mampu diliput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paling ya ketika kita meliput sesuatu, ya sampai ada acara liputan ini kan, ya kan, liput sana. Ya paling terbatas apa yang bisa disaksikan saja, gitu ya, apa yang di sekitarnya, apa yang bisa dijangkau oleh alat-alatnya, kameranya. Selain itu di balik dinding nggak tahu dia. Tapi Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, seluruh makhluknya, jangankan manusia, seluruh makhluknya, hewan-hewan atau apa saja itu mampu diliput oleh Allah dengan ilmunya. Allah tahu, mampu menjangkau itu semua dan tidak ada satupun yang terluput darinya. Karena zat Allah Subhanahu wa taala Maha Agung dan Maha Tinggi dari kandungan permisalan dan kias. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah agung dan sangatlah tinggi sehingga dia tidak bisa dijangkau oleh kiasnya manusia. Kias itu maksudnya daya ukur. Begitu ya, daya ukur. Kita saja membutuhkan alat untuk mengukur sesuatu, ya atau tidak? Itu kias. Kias itu mengukur sesuatu. Nah, akal kita itu sangatlah terbatas untuk mengukur sesuatu. Kita saja nggak bisa mengukur secara pasti itu. Dari sini misalnya kan, dari tempat saya duduk ini kemudian ke tempat parkiran itu berapa meter? Paling hanya kira-kira. Allah Ta'ala tidak bisa diperkirakan seperti itu. Adapun makhluk bisa. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Sehingga kata beliau di sini bahwasanya Allah Ta'ala itu zatnya itu maha tinggi, maha agung dari kandungan permisalan dan kias. Enggak bisa Allah Ta'ala dipermisalkan. Ya, tidak bisa Allah Subhanahu wa taala dipermisalkan. Saya pernah ditanya itu sama orang yang katanya sih ya terkena pemahaman tasawuf ataukah sufi. Dia bertanya, mungkinkah Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang dia tidak mampu menguasainya? Saya ditanya gitu, kira-kira jawabnya apa antum? Mungkinkah Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang dia tidak mampu menguasainya? Hah? Jadi sebelum saya jawab, buat contohnya. Saya bilang begitu. Sebelum saya jawab, buat contohnya apa? Allah menciptakan sesuatu tapi dia tidak mampu menguasainya. Coba contohkan. Dia balik tanya. Ya, sekarang jawab. Mungkinkah begitu? Lah, contohnya dulu apa? Karena yang namanya Allah tidak boleh diberikan pertanyaan mungkin atau tidak mungkin. Karena Allah kun fayakun, idza arada syai'an fayaqul kun fayakun. Kita enggak bisa mengatakan kepada Allah, mungkinkah Allah menguasai itu? Tidak mungkin. Jadi jawabannya itu segala sesuatu itu pasti dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan akan memunculkan apa? Keraguan yang seperti ini. Ya, hanya gara-gara dia ingin menelusuri zat Allah Subhanahu wa taala. Taib, di sini beliau juga menyertakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am. Ya, yang akhirnya orang tersebut ya terdiam juga karena saya minta contoh apa contohnya. Kan saya minta gitu. Coba contohkan apa sesuatu yang Allah ciptakan tapi dia enggak bisa menguasai. Ya bingung dia apa? Enggak ada. Ya, tidak ada. Segala sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Banyak sekali Allah berulang-ulang dalam Al-Quran mengatakan wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Nah, di sini dalam surah Al-An'am ayat 103 Allah Ta'ala berfirman, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Bahwasanya pandangan penglihatan mata dari makhluk-makhluk yang ia ciptakan ini tidak akan mampu mencapai Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu menjangkau Allah Subhanahu wa taala, sementara dia mampu menjangkau setiap penglihatan makhluk. Kemanapun mata makhluk ini, matanya manusia ini mengarah, Allah tahu. Sehingga Allah Ta'ala mengetahui mata yang khianat, pandangan-pandangan yang khianat, Allah Ta'ala mengetahuinya. Kemanapun kita mengarahkan pandangan kita, Allah Ta'ala tahu. Dan Allah Ta'ala mencatatnya dengan perintahnya kepada para malaikat. Jadi setiap pandangan kita ini ada rekamannya semua. Mau kemanapun itu sudah diliput sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anda mau mengangkat ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ya, melihat-lihat HP kemana mata kita itu Allah Ta'ala tahu.
La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Taib. Dan bagi Al-Khaliq tidak ada penyerupaan, tandingan dan juga permisalan. Walam yakun lahu kufuwan ahadun, dan tidak ada sesuatu pun yang setara, semisal, sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah melalui lisan Rasulnya Allah yang maha bijaksana melarang berfikir tentang zat Allah yang maha suci. Sangat suci zat Allah sehingga tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia, mengkiasnya, mempermisalkannya enggak bisa. Makanya Allah Ta'ala mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Kewajiban kita hanyalah menetapkan saja. Karena enggak mampu akal pikiran kita ini untuk menyerupakan, memikirkan ini gimana kaifiatnya sifat Allah. Karena sama seperti membicarakan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan bab yang keempat kata beliau, berfikir tentang zat Allah akan menggiring pelakunya kepada keraguan-raguan tentang Allah. Nah, ini yang kita katakan tadi. Berfikir tentang zat Allah, berusaha berfikir, memikirkan zat Allah, ini akan menggiring pelakunya itu kepada asyak, ya, kepada keraguan-raguan tentang Allah Ta'ala itu sendiri. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa beriman kepada Allah Ta'ala itu harus memenuhi empat rukun iman kepada Allah tadi itu loh. Iman kepada wujud, kepada rububiyah, kepada uluhiyah, dan kepada asma wa sifat Allah. Beriman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang ragu tentang Allah pasti akan binasa. Ketika seorang sudah mulai ada titik keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan waswasnya syaitan tadi, maka disitulah awal binasanya orang tersebut. Dia akan binasa, dia akan terjatuh kepada orang-orang yang menolak ya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat khaliqnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sebab ia akan dicecar oleh pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan yang lahir dari pemikiran sesat. Allah menciptakan ini dan itu, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Pertanyaan itu pada hakikatnya sangat kontradiktif dan kabur tujuannya, maksudnya. Sebab Allah adalah pencipta, bukan makhluk. Allah Subhanahu wa taala itu khaliq, bukan makhluk. Selain Allah adalah makhluk, dia sendiri khaliq. Ya. Sementara sifat-sifat yang berkaitan dengan Allah bukan makhluk. Al-Quran adalah bagian dari sifat Allah. Makanya para ulama mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ini yang menyebabkan Imam Ahmad bin Hanbal di penjara hanya mempertahankan sifat Allah ini, bahwasanya Al-Quran itu adalah sifat Allah. Karena Allah Ta'ala bersifat berbicara. Tidak mungkin kita mengatakan Allah enggak berbicara, berarti Rabb kita apa? Bisu kalau begitu. Kemudian bagaimana Allah yang pernah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam? Ya, bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala itu bukan makhluk. Sifat-sifat Allah Ta'ala bukan makhluk. Ya, karena sifat itu mengikuti yang disifati. Nah, itu bahasanya ya. Sifat itu mengikuti yang disifati. Yang disifati siapa? Al-Khaliq. Maka sifat-sifat Allah yang ia kabarkan dalam Al-Quran dan hadis itu mengikuti yang disifati, mengikuti Al-Khaliq. Jadi tidak bisa dikatakan makhluk. Nah, orang-orang atau pemahaman sesat sebelumnya mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Maka ini adalah keyakinan yang menyimpang. Taib. Allah Ta'ala berfirman, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Penyatuan dua perkara yang saling kontradiktif adalah sebuah kekeliruan. Jadi dua hal yang saling bertolak belakang tapi ingin disatukan, maka ini adalah sebuah kekeliruan, bahkan sebuah kemustahilan dan ketidakmungkinan. Karena kesamaran itulah syaitan menerobos masuk ke dalam hati manusia sehingga mereka ragu tentang Allah. Pertanyaan itu pada hakikatnya menyamakan Allah Al-Khaliq dengan makhluk. Tanpa ragu lagi, makhluk pasti ada yang menciptakannya. Akan tetapi pertanyaan tidak berhenti sampai di situ. Bahkan dilanjutkan dengan pertanyaan tentang siapa yang menciptakan Al-Khaliq, siapa yang menciptakan Allah. Maka jatuhlah ia dalam penyerupaan Al-Khaliq dengan makhluk, wal iyadzubillah. Jadi begitulah syaitan menggiring manusia agar terjatuh kepada kesesatan dengan bisikan-bisikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sebagaimana tadi dalam hadis yang sudah kita bacakan. Ya'ti ahadakumus syaitan fayaqulu man khalaqa kadza wa man khalaqa kadza. Ya.
hatta yaqul man khalaqa rabbaka, syaitan akan mendatangi salah seorang di antara kalian dan dia akan mengatakan siapa yang ciptakan ini, siapa yang ciptakan ini, sampailah dia kepada pertanyaan ataupun bisikan man khalaqa rabbak, kalau gitu siapa yang ciptakan Rabbmu. Fa idza balaghahu, kata Rasulullah, kalau sudah sampai seperti ini, falyasta'idz billah, langsung minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ditambah lagi kemudian dengan meludah ke sebelah kiri 3 kali, wal yantahi, kata Rasulullah. Intiha. Ya, tinggalkan sudah, jangan diteruskan pikiran itu karena itu berbahaya. Karena itu akan menimbulkan keraguan-raguan kepada Allah dan disitulah dia akan mulai binasa. Taib, kandungan bab yang kelima, kata beliau, pengobatan untuk was-was iblis dan pemikiran-pemikiran syaitan ini yaitu mengikuti tata cara Al-Quran dan As-Sunnah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama bisa dengan membaca surat Al-Ikhlas dengan memahami kandungan maknanya. Qul huwa Allahu ahad, katakan dialah Allah yang Maha Esa, Maha Satu saja, enggak dua, enggak tidak. Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dengan memahami kandungan maknanya. Kemudian bisa dengan meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, tata caranya gitu ya dalam hadis tadi. Berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan dengan ucapan a'udzubillah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan isti'adzah. Kemudian dengan mengatakan amantu billah wa rasulihi atau amantu billah wa rusulihi, aku beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Kemudian yang terakhir falyantahi, kata Rasulullah, yakni putuskan was-was tadi, hentikan keraguan tersebut, hentikan pikiran-pikiran tadi, ya, kemudian mengambil kegiatan-kegiatan yang bisa menguatkan iman, memperbanyak zikrullah, memperbanyak salat, memperbanyak baca Al-Qur'an, kemudian memperbanyak amalan-amalan kebaikan dengan mengikhlaskan niat kepada Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah. Ini akan membantu hati kita ini ya kuat, kemudian terkunci dari bisikan-bisikan atau was-was syaitan tadi yang ingin menjerumuskan kita kepada kerusakan keyakinan. Taib. Kandungan bab yang keenam, bimbingan nabawi tadi merupakan cara yang paling mujarab. Nah, jangan malah datang ke dukun. Ya kan? Saya sering was-was ini, sering gimana gitu ya, sering ada bisikan-bisikan seperti itu. Datangnya ke dukun, ke paranormal. Ya, ke orang pintar katanya. Ada yang bilang, kenapa dibilang orang pintar, dukun itu orang pintar? Karena yang datang itu, nah, antum yang bilang ya. Iya. Bimbingan nabawi tadi merupakan cara yang paling mujarab untuk mengobati penyakit was-was dan lebih ampuh untuk memutusnya daripada cara jidal, perdebatan, logika yang sempit yang pada umumnya malah membuat orang bingung. Jadi daripada harus berdebat dalam masalah yang berkaitan dengan ya zat Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik tadi ya berusaha untuk menghilangkan was-was tadi dengan terapi nabawi tadi ya, dengan pengobatan nabawi, daripada dia harus berdebat. Karena pengobatan yang telah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bisa menghilangkan was-was tadi, sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan di awal, fa inna dzalika yudhibu anhu. Karena yang demikian itu akan menghilangkan was-was tadi. Jadi siapa saja yang melakukannya semata-mata ikhlas karena Allah dan ketaatan kepada Rasulnya, maka syaitan itu pasti lari. Ya, ketika kita ikhlas kemudian bertekad kuat untuk menjaga diri dari waswas syaitan tadi, menghilangkan waswas syaitan dengan melakukan apa yang tadi kita sudah rangkum tadi gitu ya, membaca surah Al-Ikhlas, kemudian ta'awudz, kemudian kita tiup ke sebelah kiri sebanyak 3 kali, kemudian kita mengatakan amantu billah wa rusulihi, kemudian kita tinggalkan, kita lupakan. Nah, yang seperti itu akan melindungi kita dan menjadikan syaitan itu lari. Taib. Kemudian kandungan bab yang terakhir, kata beliau di sini, kaum salafus saleh menerapkan metodologi Al-Quran dalam memutus was-was ini. Jadi para salafus saleh berusaha untuk ya menerapkan metodologi Al-Quran dan ya bimbingan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi di dalam memutus was-was. Diriwayatkan dari Abu Zumail, ia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kukatakan padanya,
ada suatu perkara yang terlintas dalam hatiku. Apa itu, kata beliau? Tanya beliau. Demi Allah, aku tidak ingin membicarakannya. Jawabku pula. Beliau pun berkata, adakah itu sesuatu yang membuatmu ragu? Beliau pun tersenyum lalu berkata, tidak ada seorang pun yang terhindar dari hal itu. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Maka jika engkau wahai Muhammad masih berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang telah kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelum kamu. Lalu beliau berkata kepadaku, jika engkau merasakan sesuatu yang meragukan di dalam hati, maka katakanlah huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ini terdapat ayat ini terdapat dalam surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat itu, huwal awwalu, dialah Allah yang maha pertama, yang sebelumnya belum ada sesuatu apapun. Itulah dia makna Allah itu al-awwal. Di antara salah satu asmaul husna, nama Allah yang baik, Allah taala menamai dirinya dengan al-awwal. Maksudnya apa? Dia dahulu yang maha pertama, yang belum ada sebelum Allah itu enggak ada apapun, dia sendiri dulu. Wal akhir, demikian juga Allah taala yang maha akhir. Ya, tidak ada nanti yang lebih akhir dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Wal zahir, Allah lah yang maha zahir, yang maha mengetahui perkara yang zahir. Wal batin, dan Allah lah yang zat yang paling rahasia. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu. Taib. Allahu a'lam bishawab. Kita telah selesaikan di poin yang ketujuh dari pembahasan Mawsu'ah Manahij Syar'iyyah, di pembahasan seputar tauhid dan keimanan, tentang larangan berfikir ya zat Allah Subhanahu wa taala, larangan memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Kita manfaatkan waktunya sebentar untuk menjawab pertanyaan. Dan pembagian hadiah yang bisa jawab pertanyaan. Aduh, beratnya hadiahnya. Ya, wah, masya Allah, gede saya nih. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang sekalian kita jawab, sekaligus kita jawab setelah kajian ini. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga, amin, dan beserta para penuntut ilmu grup ini. Ya, ini pertanyaan dari grup Telegram ya. Atau kalau ada yang bertanya di sini bisa dengan menekan kertas. Izin bertanya Ustadz, apakah wudu itu bisa batal jika kalau bersentuhan dengan istri? Barakallahu fiik, barakallahu. Ya, ini pembahasan yang sudah jelaskan oleh para ulama kita, dan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya tentang hukum menyentuh istri ataupun menyentuh wanita, menyentuh istri, apakah membatalkan wudu ataukah tidak. Ya, sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwa bersentuhannya suami istri ini akan membatalkan wudu. Setidaknya para ulama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah itu ya. Tentang penjelasan tentang Al-Maidah ayat yang ke-6, ketika Allah taala menyebutkan tentang masalah wudu, ya ayyuhalladzina amanu ya idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ya wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain, dan seterusnya sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum minal ghaid aw lamastumun nisa fatayammamuna. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ahlul ilmi bahwa kalimat lamasa tadi, aw lamastumun nisa, mulamasah, bersentuhannya, atau kalian menyentuh wanita kemudian kalian tidak dapat air, maka tayammum. Kalian tidak dapat air ya, maka tayammum. Jadi setelah bersentuhannya atau setelah kalian menyentuh wanita kemudian kalian ingin sholat tidak dapat air, maka boleh diganti dengan tayammum. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya bersentuhannya suami istri itu membatalkan wudu.
Nah, ini pendapat sebagian ahlul ilmi dengan kalimat tadi mulamasah. Mulamasah itu artinya sentuhan. Tapi sebagian ulama yang lain tidak sepakat, tidak setuju dengan tafsiran mulamasah di sini adalah sebatas bersentuhannya kulit. Akan tetapi mulamasah yang dimaksud dalam ayat ini adalah sentuhan sentuhan suami istri dalam artian berhubungan intim. Ya, berhubungan intim. Dan para ulama yang mengatakan bahwasanya mulamasah ini maknanya adalah berhubungan intim. Nah, itulah yang bisa membatalkan wudu kata mereka, bukan cuma sebatas sentuhan begini. Akan tapi karena berhubungan tadi junub. Nah, mereka berdalil bahwa bahasa Al-Qur'an ketika menyebut suami istri itu bersentuhan maksudnya adalah berhubungan intim. Kata mereka contohnya di surat Al-Mujadalah. Di dalam surah Al-Mujadalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum suami menzihar istri. Suami melakukan apa? Zihar. Tahu zihar ya? Mengatakan kepada istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku, katanya gitu ya. Maksudnya ingin mengharamkan istrinya. Walladzina yuzahiruna min nisaihim ya tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqaba min qabli ayyatamassa. Adapun orang-orang yang mendihar istrinya, ya, kemudian dia ingin merujuk lagi perkataannya tersebut, apa yang sudah dia katakan tadi, dia ingin rujuk supaya halal lagi istrinya, maka wajib dia memerdekakan seorang budak sebelum keduanya bersentuhan, kata Allah. Apa maksudnya sebelum keduanya bersentuhan? Sebelum keduanya melakukan hubungan, maka si suami harus memerdekakan seorang budak. Kalau dia tidak mampu, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia berhubungan dengan istrinya. Karena tadi istrinya sudah dia haramkan dengan bahasanya dia tadi, punggungmu seperti punggung ya ibuku, misalnya seperti itu. Kalau dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin, baru setelah itu boleh dia berhubungan dengan istrinya. Nah, intinya bahwa pendapat yang lebih kuat makna bersentuhan dalam ayat tadi aula mastumun nisa itu maksudnya adalah berhubungan suami istri kemudian membatalkan wudu dengan sebab berhubungan tadi, bukan cuma sebatas bersentuhan kulit antara suami istri kemudian batal wudunya. Dan ini dibuktikan bahwasanya Nabi SAW pernah mengerjakan sholat malam, ya kan? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha terbangun karena gelap kondisi kamarnya kan, raba-raba kan begitu. Kepegang kaki Nabi lagi sujud. Makanya disitulah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan ketika sujud kakinya Rasulullah apa? Rapat kan begini ya, dan menancap. Nah, seperti itu. Terpegang sama Aisyah. Oh, lagi sholat. Kalau sekiranya bersentuhan kulit seperti ini suami istri membatalkan wudu, maka Nabi akan mengatakan, nah kan Aisyah, kenapa senggol-senggol kaki saya? Kan begitu kan gitu ya. Batal kan gitu. Tapi kan tidak, beliau melanjutkan sholatnya. Berarti apa? Sentuhannya suami istri sekedar sentuhan begini itu tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam, dan ini yang lebih rajih dari pendapat para ulama. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setiap tempat pangkas rambut itu kan selalu ada foto contoh buat customer kita mau potong seperti apa. Nah, seperti yang ana tahu di rumah nggak boleh pajang foto. Terus kalau di tempat usaha pangkas rambut gimana Ustaz? Ya sama saja. Mau di masjid, di rumah, di tempat-tempat kita beraktivitas, jangan memajang makhluk bernyawa. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika diundang makan oleh Ali bin Abi Thalib ke rumahnya, ya kan? Tatkala beliau datang mendapati di sitar ataupun tirai, di tirai itu ada gambar makhluk bernyawa, beliau langsung pergi. Ya, langsung pergi. Disinilah para ulama beristinbat bahwa ketika kita memenuhi undangan makan, walimah dan semisalnya, di sana ada kemungkaran, maka nggak boleh kita datang di situ, pulang. Ya, permisi pulang karena ada kemungkaran. Ini gambar makhluk saja beliau langsung pulang. Gimana kalau ada orang joget-joget? Ini kemungkarannya lebih besar kan begitu?
Jangan malah yang penting kan niat saya nggak lihat itu, tapi lirik dikit kan gitu. Taib, ya. Jadi sama saja karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la tadkhulul malaika baitan fihi surah ya, fihi kalbun wa tasawir. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari Muslim. Malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah. Jadi penyebutan rumah ini adalah salah satu contoh. Ya, jangan kita mengatakan kan dalam hadis disebutkan bait, berarti yang terlarang itu hanyalah memajang gambar hanya di rumah saja. Yang terlarang itu memajang gambar makhluk bernyawa di rumah. Selain di rumah nggak apa-apa. Ini contoh. Ya, ini contoh karena seringnya manusia memajang gambar itu dan seringnya manusia beraktivitas itu di dalam rumah. Dan rumah itu kan ingin kita jadikan seperti masjid yang didatangi oleh malaikat. Makanya Rasul mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitan yanfiru minal baitil lati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk menjadikan rumah kita itu seperti masjid yang didatangi oleh malaikat. Kita baca Quran di rumah, mengerjakan salat sunnah di rumah, supaya malaikat rahmah itu datang ke rumah. Tapi terhalang malaikat tadi datang ke rumah, kenapa? Karena dipajang gambar makhluk bernyawa, sehingga malaikat rahmah tidak masuk. Makanya Rasul mengatakan tadi, la tadkhulu malaika baitan, malaikat itu tidak akan masuk rumah yang di dalam rumah itu ada gambar, surah atau tasawir, ada kalb, ada anjing di sana. Malaikat enggak masuk. Tapi bukan malaikat maut ya. Nanti biar ngalangi malaikat maut, pajang gambar makhluk saja kan begitu. Maksudnya malaikat rahmah yang membawa rahmat Allah, membawa barokah itu enggak mau masuk dia. Nah, ini berlaku bagi seluruh tempat ya, baik itu di kantor ataukah dia apalagi di masjid gitu ya. Di masjid jangan sampai ada gambar makhluk karena malaikat rahmah tadi tidak akan masuk ke dalamnya. Apalagi ini di tempat pangkas rambut kan begitu, kemudian dipajangi model-model orang yang bentuk rambutnya aneh-aneh gitu kan? Itu maksudnya kan? Dipajang ya. Tidak perlu sampai dipajang, kan bisa dibuat dalam bentuk buku kan begitu ya. Pak, model apa? Baru nanti bukunya dilihat kan gitu. Habis itu ditutup lagi, jangan dipajang. Ya, hanya dia dalam bentuk buku, nanti ditutup sehingga dia tertutup, bukan diperlihatkan terus. Ya, itu solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah hukum memandikan anak tanpa menggunakan busana yang masih balita, baik laki-laki ataupun wanita? Barakallahu fiik, barakallahu. Enggak apa-apa. Ya, jika anak-anak tersebut belum mencapai baligh, ya masih anak-anak di bawah belum sampai baligh, maka tidak mengapa mereka mandi dalam keadaan telanjang ya. Kemudian dimandikan oleh abinya atau umminya, terlebih lagi yang masih di bawah umur 7 tahun, demikian juga balita. Dan sebenarnya seorang yang sudah dewasa sekalipun itu tidak masalah mandi telanjang, yang penting sendirian. Ya kan? Atau kalau dia sudah menikah ya sama istrinya. Yang tidak boleh itu mandi telanjang tapi dilihat orang. Nah, itu nanti dikira orang gila. Para ulama berdalil dengan kisahnya Nabi Musa alaihi salam ketika dia mandi telanjang di balik sebuah batu besar. Dia tanggalkan semua pakaiannya, dia taruh di atas batu tersebut. Lagi enak-enaknya mandi, batunya lari. Ya, sampai dia marah, dia kejar-kejar dalam keadaan telanjang. Ya hajar, batu ini kok lari pula gitu ya. Begitu ketangkep, batu itu dihajar, dipukul. Memang pukulannya Nabi Musa itu sangat kuat gitu ya. Satu pukulan itu seperti rasanya 7-8 kali pukulan gitu ya, hancurnya. Demikian. Jadi tidak mengapa mandi telanjang. Walaupun kalau kita sudah balik, sudah dewasa, para ulama mengatakan lebih utama memang mandi dalam keadaan tertutup auratnya, karena Allah lebih berhak untuk diberikan rasa malu kepadanya, karena Dia Maha mengetahui kapanpun kita berada. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pertanyaan. Mau pertanyaan ini kah? Ada yang mau? Nah, ini
sekalian untuk pemberian hadiah untuk anak-anak tahfidnya ini ya. Insyaallah. Kemarin Sabtu kemarin kita bahas tafsir. Ketika kita membahas tafsir, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah, kita bahas di sana bagaimana sebab-sebab untuk memudahkan seorang menghafal Al-Quran. Ada berapa? Ada 5 sebab sana ya, kita bahas. Ya, sini sekalian kita kasih hadiahnya untuk santri-santri kita. Sekalian bapak-bapak nanti kasih hadiah juga ini buku yang bisa jawab pertanyaan. Yang terbaik menjawab pertanyaannya dari kelas tahfidz SMP. Nah, ada hadiahnya nih, Masya Allah. Uang jajan. Mau? Mana dia ini santri-santrinya? Dari kelas. Ustaz kasih uang jajan, nah. Ini ambil. Fauzan dari kelas tahfidz SMP kelas 1 ya, tahfidz wusta 1. Yang paling bagus jawabannya Fauzan. Nah, Fauzan, ta'al huna ya bunay. Khudh hadhihi al-fulus lak. Faddal Fauzan hina. Ha. Insyaallah. Ishtari moya wa masyita ya, faddal. Kemudian yang kedua di kelas 2 tahfidz SMP atau wusta, Rizki Baihaqi. Faddal Rizki, ta'al surah. Masyaallah Rizki. Ini rizkinya. Dari yang kelas 3 yang terbaik jawabannya Faris Fadilah. Baik, jazakallah khairan. Ishtari ma yanfa'ulak ya. La tashtari syai'an la yanfa'uk. Faris Fadilah, Fadl Faris dari kelas 3 SMP-nya ya, tahfidz SMP. Oh, dari tadribud du'atnya ada juga, mau juga uang jajan kah? Udah gede antum. Ansor, Fadl nih. Faris. Ansor, mana Ansor? Oh, ini Ansor. Masyaallah, Ansor, Fadl. Dari tahfidz Ulia atau Ali, tahfidz SMA-nya Zidan Siregar. Siregar atau Regar? Siregar, kamu Batak juga kau, sama kau. Faddal ya Zidan. Insyaallah. Ishtari ma yanfa'uka nam. Baik. Yang dari santriwati juga ada, tapi tidak perlu kita bacakan namanya ya. Yang santriwati ada 4 orang dari tahfidz SMP-nya, silahkan ambil hadiahnya dengan Ustadzah Ummu Ahmadnya. Tip, selesai. Sekarang untuk bapak-bapaknya, saya cari pertanyaan dulu ya. Ini amanahnya katanya ini yang menjawab pertanyaan ini atau yang mendapatkan ini jamaah yang belum punya buku ini. Jadi diusahakan yang menjawab nanti yang belum punya buku ya. Yang udah punya enggak usah jawab. Yang sudah punya jangan coba-coba jawab, diabaikan. Ada saja ini yang ngasih hadiah. Siapa yang belum punya bukunya tunjuk tangan dulu, nanti saya pilih. Yang belum punya bukunya, beli ya. Atau yang belum punya bukunya siap untuk menjawab pertanyaan siapa? Belum punya buku dan siap menjawab pertanyaan. Antum siap? Belum punya buku? Sebutkan beberapa metodologi Al-Quran atau dari sunnah untuk menepis was-was syaitan yang bisa menimbulkan keraguan pada diri seseorang. Sebutkan beberapa metodologi atau terapinya tadi. Wah, Masya Allah, 5, sebutkan, 1. Baca surah Al-Ikhlas. Apa? Kedua? Meludah ke kiri, terus isti'adzah. Minta perlindungan.
Masya Allah. Masya Allah, muntas. Barakallahu fiik. Ta'al lah. Datang. Ambil. Masya Allah. Fadal akhi. Ya, itu. Aduh. Satu lagi yang gede. Nah, ini pesannya yang sudah nikah. Yang bujang jangan coba-coba tunjuk tangan. Ya. Ini fikih sunnah lin nisa. Jangan bujang, gak usah baca-baca ini. Nanti kebaca yang gak enak. Nanti berharap-harap, ya Allah, moga-moga mimpi nanti malam. Tawan tuh. Ya, sudah menikah dan kalau bisa yang istrinya ikut kajian ummahat dan belum memiliki bukunya, istrinya belum memiliki bukunya. Banyak sekali yang sudah menikah aja lah. Yang sudah menikah, pokoknya jawab ini yang sudah menikah. Kalau bisa ya istrinya belum punya juga. Siapa yang siap? Siapa yang sudah menikah tapi ya? Cepat, ayo. Yang sudah menikah dan ini untuk istrinya. Dada. Wah, bapak-bapaknya enggak berani nih. Jangan sampai anak muda yang dapat ini. Ayo, pertanyaannya tidak susah, tapi menyulitkan. Ayo, siapa? Siapa bapaknya? Udah punya semua ya? Masya Allah. Atau siapa yang penting yang sudah menikah? Silahkan ini. Kalau enggak ya nanti dikasih ke ummahat berarti nanti. Enggak ada. Ya. Sudah menikah kan? Oh, sudah. Sudah punya istri? Kan udah pernah menikah tapi. Baik. Sebutkan perbedaan antara tadabbur dan tafakkur. Saja. Perbedaannya. Maksudnya tadabbur untuk Al-Quran maksudnya apa? Diapain? Iya. Terus tafakkur? Apa tujuannya? Agar lebih mengagungkan. Masya Allah, fadlah. Masya Allah. Ya. Nah, yang kecil-kecil, bukan yang ini ya. Yang kecil-kecil ini. Terikut nanti. Mau gak masih? Cukup dulu ya. Ini nanti yang berikutnya saja insyaallah. Nanti cepat habis hadiahnya. Simpan dulu, yang gede-gede sudah. Simpan dulu. Kita cukupkan sampai sini karena sudah hampir mendekati 8:30. Ya, itu saja yang bisa kita sampaikan di kajian kita malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.